Hari ini kasus kematian akibat virus COVID-19 Jadi resmi menembus sorotan 100.000 Satgas jiwa Covid, berdasarkan data juru bicara yang Satgas dihimpun dari Covid, Satgas Wiku semakin hari Adhisa semakin Smito bertambah. bahkan menyebut Hingga angka Selasa pagi kematian jumlah akibat kasus COVID-19 positif sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nurdantoro dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini saya akan membahas prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Pandemi COVID-19 masih jauh dari selesai. Hingga saat ini, hampir 175 juta orang di seluruh dunia telah terinfeksi COVID-19 dan lebih dari 3,7 juta telah kehilangan nyawanya. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina akhir Desember 2019. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Di mana warga Jepang ini dan juga salah satu warga Depok yang berusia 31 tahun yang kemudian dinyatakan oleh pemerintah Indonesia hari ini bahwa ia positif terinfeksi virus corona sempat bertemu dan juga menghadiri pesta dansa. Lokasinya saat itu ada di Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia. Indonesia sedang mengalami penyebaran kasus COVID-19 yang meningkat secara pesat akhir-akhir ini, membuat seluruh masyarakat merasa prihatin. Pasca upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali dapat terganggu. Hari ini kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa. Berdasarkan data yang dihimpun dari Satgas COVID-19, per hari ini kasus kematian bertambah 1.747 jiwa. Sehingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 100.636 jiwa. Sementara kasus harian positif COVID-19 bertambah 35.867 kasus. Kini total kasus positif mencapai 3.532.567 kasus. Pasien sembuh bertambah 34.251 orang sehingga total pasien sembuh saat ini mencapai 2.907.920 orang. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidak mudah. Namun beragam upaya untuk dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Dan negara kita protokol kesehatan dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus? Mari kita lihat pembahasan berikut. Yang pertama yaitu rajin mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik.
berapa kali sehari, terutama saat sebelum makan dan setelah menutup hidung, batuk, atau bersin. Untuk membuang virus dan kuman-kuman lainnya, gunakanlah sabun dan air atau pembersih tangan, salah satunya hand sanitizer. Berikut adalah gambaran bagaimana cara mencuci tangan yang baik agar bersih. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, pemerintah mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah sering berbeda waktu. Dan pada akhirnya pemerintah mengeluarkan himbauan agar semua orang baik sehat atau sakit agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas. Berikut gambaran cara penggunaan masker yang baik dan benar. Yang ketiga, protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi ada menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan pemerintahan dari protokol kesehatan bagi masyarakat tempat, fasilitas umum, rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Menjaga jarak minimal 1 meter dan dengan orang lain untuk menghindari terkenanya diproles dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Adalah gambaran cara menjaga jarak yang baik dan benar. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang penyakit virus corona. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah COVID-19. Vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Pelayanan vaksin COVID-19 dilakukan dengan dokter, perawat, atau bidan yang memiliki kompetensi dan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah kabupaten, atau milik masyarakat swasta memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas terbentuk, maka seorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian. Berikut adalah vaksin yang digunakan pada COVID-19. Sudah divaksin tapi terpapar virus COVID-19, perlu isolasi? Mari kita lihat pada video berikut. Jadi misalkan dia kalau antibodinya dia udah vaksin terus dia terinfeksi ya tadi ya bilangnya. Dia udah vaksin tapi dia masih terinfeksi, itu masih perlu isolasi atau tidak gitu ya? Jawabannya masih perlu. Ini karena kita bicarakan soal terinfeksi. Ya, kalau terinfeksi kan artinya dia antigen atau PCR-nya dia positif kan. Artinya kalau misalkan dia positif antigen atau PCR-nya, artinya dia sangat bisa menginfeksi orang lainnya, bisa menularkan ke orang lainnya, sehingga itulah tujuannya isolasi untuk mencegah atau pengendalian infeksi supaya dia jangan menyebar. Jadi kalau misalkan dia sudah vaksin tapi dia terinfeksi jadi PCR positif, tetap harus isolasi begitu.
keluar atau berpergian, selalu menggunakan hand sanitizer. Bukan berarti yang sudah vaksin bisa mengabaikan protokol ya. Stay safe and healthy. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.